Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang terhormat Ibu Ade Febrianti selaku dosen pembimbing filsafat pendidikan PMTK 2B. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 9. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Anissa, NIM 2420055. Yang kedua, Mutiara Sari Yofianita dengan NIM 2420056. Yang ketiga, Yusrizal Malhendra dengan NIM 2420065. Selanjutnya, pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yusrizal Malhendra. Pengertian metode pendidikan. Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah tariqah, yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method, yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut terminologi, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran di antaranya. Yang pertama, Winarno Surakmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Yang ketiga, Rama Yulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Yang keempat, menurut Omar Muhammad, mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan muridnya dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan menolong murid-muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian metode di atas, beberapa hal yang harus ada di dalam metode adalah: yang pertama yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, aktivitas itu terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, adanya perubahan tingkah laku setelah aktivitas itu dilakukan. Ada istilah lain yang dalam pendidikan yang mengandung makna berdekatan dengan metode, yaitu pendekatan dan teknik atau strategi. Pendekatan merupakan pandangan filsafi terhadap subjek materi yang harus diajarkan. Dapat juga diartikan sebagai pedoman mengajar yang bersifat pendidik dalam mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, agar bahan pelajaran dapat dipahami dengan baik. Macam-macam metode dalam pendidikan. Dalam garis besar, metode diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konvensional dan inkonvensional. Berbagai macam metode, tidak ada yang sempurna, melainkan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Mengenai berbagai macam metode, sesuai dengan klasifikasinya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, metode konvensional. Metode ini adalah metode yang bisa dipakai guru pada umumnya atau sering dinamakan dengan metode tradisional. Metode konvensional meliputi yang pertama, metode pembiasaan. Metode ini mengutamakan proses untuk membuat seorang menjadi terbiasa. Yang kedua, metode keteladanan. Metode ini digunakan untuk mewujudkan tujuan pengajaran dengan memberikan keteladanan yang baik pada siswa agar dapat berkembang fisik, mental, dan kepribadiannya secara benar. Metode penghargaan.
Metode ini mengedepankan kegembiraan dan positive thinking, yaitu memberikan hadiah pada anak didik baik prestasi akademik maupun yang berperilaku baik. Metode hukum. Metode ini merupakan lawan dari metode pemberian hadiah. Pelaksanaannya adalah sebagai jalan terakhir dengan prinsip tidak menyakiti secara fisik, melainkan bersifat akademik dan edukasi, dengan tujuan menyadarkan siswa dari kesalahan yang diulang-ulang. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara mengajar paling tradisional dan telah lama dilaksanakan oleh guru. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai metode kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Yang G, metode latihan, yaitu suatu cara belajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Metode bercerita ialah salah satu mengajar dengan bercerita. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan memperagakan barang, kejadian, aturan, melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Tujuan pokok penggunaan metode ini adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Metode diskusi. Salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan menggunakan metode diskusi ialah untuk memotivasi dan memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir dengan mendalam. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pengambilan kesempatan kepada anak, didik, perorangan, atau kelompok untuk dilatih untuk melakukan suatu proses atau percobaan. Metode proyek adalah penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Metode problem solving. Metode problem solving adalah atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang mulai dengan mencari data sampai ke menarik kesimpulan. Metode sosiodharma. Metode sosiodharma dan role playing dapat dikatakan sama artinya dalam pemakaian sharing disilih gantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. Tujuan yang diharapkan dalam penggunaan metode sosiodrama yaitu agar siswa dapat menghayati, menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok atau secara spontan, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah materi tentang urgensi metode dalam proses pembelajaran.
Metode merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Metode pendidikan harus sepenuhnya tergantung kepada kepentingan peserta didik. Para guru hanya bertindak sebagai motivator, stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai struktur. Upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik peserta didiknya. Ia harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya mudah diterima. Seorang guru dituntut agar mempelajari berbagai metode yang digunakan dalam mengajarkan suatu mata pelajaran, seperti bercerita, mendemonstrasikan, mencobakan, memecahkan masalah, mendiskusikan yang digunakan oleh para ahli pendidikan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, dan mempelajari prinsip metodologi dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Penggunaan metode dalam suatu mata pelajaran bisa lebih dari satu macam. Metode yang variatif dapat membangkitkan motivasi belajar anak didik. Dalam pemilihan dan penggunaan sebuah metode harus mempertimbangkan aspek efektivitasnya dan relevansinya dengan materi yang disampaikan. Keberhasilan penggunaan suatu metode merupakan keberhasilan proses pembelajaran yang pada akhirnya berfungsi sebagai determinasi kualitas pendidikan. Metode pengajaran haruslah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Pengajaran yang efektif artinya pengajaran yang dapat dipahami murid secara sempurna. Dalam ilmu pendidikan sering juga dikatakan bahwa pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi milik murid. Pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Adapun pengajaran yang cepat adalah pengajaran yang tidak memerlukan waktu lama. Metodik membuat si pelaksana tugas atau guru dapat mencapai tujuan dengan tepat dan cepat. Hasilnya dapat diyakini, dan kalau perlu dapat diperiksa kembali jalan pengajaran itu. Dengan menelusuri kembali jalan pengajaran itu, kita dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan dan dengan itu dapat diperbaiki. Hal yang demikian tidak atau sukar dilakukan jika tidak mengikuti suatu metode yang tepat. Guru dituntut agar menguasai metodik pengajaran agar tahan pelajaran yang diajarkan dapat diterima dan dicerna oleh siswa. Sebuah adigum mengatakan bahwa al-tariqat aham min al-maddah, metode jauh lebih penting dibanding materi. Adalah sebuah realita bahwa cara menyampaikan yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik, walaupun sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya, materi yang cukup baik karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik, maka materi itu sendiri kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibatkan terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.